kuadratnya itu 0. Jadi nanti minimalnya saya buat 4, ya kan? Minimalnya 4, kemudian yang lainnya berarti lebih besar dari 4. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya bagian yang ini ya. Dan kita lihat di sini ternyata 4 adalah nilai dari, ternyata 4 adalah nilai dari F ketika saya substitusikan X-nya 1 dan Y-nya 3, yang merupakan titik kritis yang sudah kita hitung tadi kan. Nah, jadi yang ini adalah titik kritis. Nah, titik kritis. Nah, coba dimasukkan ke sini ya, coba dimasukkan ke sini. Kalau X-nya saya ganti 1, Y-nya saya ganti 3, gitu. Maka 1 kurangi 1 0, ya, 3 kurangi 3 0, dikuadratin juga 0. Nah, berarti 0 tambah 0 tambah 4 nilainya sama dengan 4. Ya, gitu ya. Jadi 4 itu sama nilainya dengan nilai dari F 1,3. Ya. Nah, berarti saya bisa tuliskan Fx, Y itu lebih besar sama dengan F 1,3. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kalau kita balik lagi ke bentuk yang sebelumnya, kita bicara maksimum minimum lokal. Ya. Nah, kalau yang ini kan mengartikan berarti si Fx, Y itu, ini kalau saya balik ya, nilainya lebih besar sama dengan F A, B. Nah, berarti si F-nya itu akan minimum lokal di titik A, B. Nah, jadi minimum lokal itu terjadi jika si Fx, Y-nya lebih besar sama dengan F A, B, atau dibalik, F A, B kurang dari sama dengan Fx, Y. Nah, kalau yang ini kan sama juga. Ini berarti Fx, Y kurang sama dengan F A, B. Yang berarti F-nya akan mempunyai maksimum lokal di titik A, B. Nah, jika kita lihat bentuk yang tadi, itu sama persis dengan bentuk yang ini ya. Di mana nilai Fx, Y-nya lebih besar sama dengan dari F 1,3 ya. Nah, berarti kesimpulannya F-nya mempunyai minimum lokal di titik A, B-nya ya, di titik A, B-nya. Nah, jadi kalau saya balik lagi ke sini, ini kesimpulan kita ya. Berarti kesimpulannya adalah F punya nilai minimum lokal di titik kritisnya atau di titik 1,3. Ya. Nah, jadi itu analisa menggunakan ya aljabar ya. Menggunakan aljabar kita bisa arahkan ke definisi yang sebelumnya. Ya, saya kira itu. Bagian ini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan. Halo? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini fungsinya adalah fxy sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Cari titik kritisnya. Ya. Cari titik kritisnya. Nah, nanti sama ya, untuk langkah mencari titik kritis. Yang pertama adalah kita akan menurunkan fungsi f-nya terhadap x, kemudian kita sama dengan 0. Ya. Ini langsung saja kita hitung. Untuk y kuadrat diturunkan terhadap x berarti dia 0. Ya. Kemudian min x kuadratnya diturunkan terhadap x adalah 2x. Jadi 0 dikurangi 2x sama dengan 0. Ya. Atau min 2x-nya ini sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? X-nya berarti sama dengan
0 ya. 0 kita bagi dengan min 2. Oke, kemudian kita turunkan juga terhadap Y ya. Lalu disama dengan K0 lagi. Nah, kita akan dapatkan hasilnya adalah Y kuadrat diturunkan terhadap Y adalah 2Y, min X kuadratnya diturunkan, dia menjadi min 0 ya, karena dia bukan Y. Ini saya sama dengan K0, berarti saya punya 2Y sama dengan 0, artinya Y-nya berarti 0 dibagi 2, berarti 0. Oke, dari dua titik itu, dari dua nilai ini, X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0, kita dapatkan titik kritisnya ya. Titik kritisnya berarti titik kritis adalah titik 0,0. Ya, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kemudian sama dengan yang nomor sebelumnya, kira-kira kalau kita telusuri jenis titik kritisnya apa nih? Apakah menjadi maksimum, minimum, apakah titik pelana? Ya. Nah, untuk contohnya ini mudah ditelusuri menggunakan gambar ya. Nah, jadi kalau kita gambar, ini kemarin kan kita sudah belajar menggambar ya. Kalau kita coba gambarkan, nah, kalau kita mau menggambarkan gambar grafik ya, itu kan si X-nya dinolin ya, Y-nya dinolin, Z-nya dinolin ya. Nah, ketika X-nya saya coba nolkan, nah, maka saya punya di situ, ini katakanlah Z lah ya, ini kan boleh saya tulis Z ya, ini kan Z sama dengan Fx, Y. Berarti saya dapatkan Z-nya itu Y kuadrat dikurangi 0 ya, 0 kuadrat. Ya, atau Z-nya itu sama dengan Y kuadrat. Ya. Nah, saya kira ini mudah untuk digambar ya, karena bentuknya kan Z sama dengan Y kuadrat. Berarti kalau saya gambar dalam bidang Cartesius YZ, gambarnya nanti berupa kurva parabola yang terbuka ke atas dengan titik puncaknya di 0,0 ya. Nah, seperti ini. Ini adalah Z sama dengan Y kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita akan coba dinolkan Y-nya ya, dinolkan Y-nya. Maka saya akan dapatkan Z-nya sama dengan 0 kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Z-nya saya punya di situ adalah min X kuadrat. Nah, kita coba gambar lagi, tetapi ini dalam koordinat XZ ya, karena di situ variabelnya adalah X dan Z, dan fungsinya adalah Z sama dengan minus X kuadrat. Ada minusnya di depan. Kalau X kuadrat ya berarti persis sama dengan gambar yang pertama, tapi karena ada minusnya berarti kita balik ya. Nah, kita balik seperti ini. Nah, jadi dia menjadi parabola yang terbuka ke bawah ya. Parabola yang terbuka ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi Z sama dengan min X kuadrat. Nah, jika gambar ini, dua gambar ini saya gabung, ya, saya gambarkan di dimensi 3 ya. Nah, misalkan di sini adalah X, di sini adalah Y, di sini Z. Nah, ini saya panjangkan Z-nya. Untuk Z yang negatif, ini untuk X yang negatif, ini untuk Y yang negatif ya. Nah, maka saya bisa gambarkan begini. Ini untuk yang pertama ya, untuk yang gambar ini ya. Berarti kita fokus pada koordinat YZ ya. Berarti kalau saya gambar kira-kira seperti inilah. Nah, gitu. Saya kira seperti itu.
Ntar saya buat yang lebih lancip ya. Nah, gitu. Oke, kemudian, nah mungkin yang ini akan saya gambar dengan warna yang lain. Ya, ini saya kasih warna oranye aja ya. Nah, jadi ini berarti di koordinat X, Z. X dan Z. Berarti kita gambarkan di Z yang negatif ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya buatkan garis-garis bantu yang sekiranya sejajar dengan sumbu X biar kalian bisa melihat parabolanya dengan lebih ini ya. Karena ini kan di ruang dimensi 3. Nah, jadi dia sama-sama parabola tapi kayak saling menyilang begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini dari atas, kalau kita lihat dari atas ini, jadi terlihat seperti tanda plus ya, kebayang nggak? Ya. Jadi terlihat seperti tanda plus gitu. Kalau kita lihat dari atas, karena dia saling menyilang. Nah ini kalau kita coba gambar penuh ya, nanti gambarnya itu akan mengarah pada gambar pelana ya, gambar pelana. Ini saya nggak bisa menggambarkan secara bagusnya ya, karena agak susah gitu. Tapi mungkin bisa sedikit saya buat bentuk yang lebih real ya. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Nah, gitu. Nah, gitu. Kebayang ya. Jadi di sini nanti ada kayak pelana kuda gitu. Ya. Nah, ini namanya pelana kuda. Ini kalau digambar secara full ya, itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti titik yang ini, titik yang saya tandai ini, misalkan warna hijau ya. Nah, ini kan 0,0 kan tadi kan? Nah, 0,0 itu kan ada di perpotongan sumbu EGZ. Nah, berarti nanti ini akan menjadi titik pelana. Nah, titik pelana. Atau apa tadi? Saddle knot ya. Saddle knot. Nah, saya kira gitu ya. Nah, untuk mengetahui jenis titik kritisnya dengan cara seperti ini, dengan cara digambar tentu tidak efisien ya. Kalau misalkan gambarnya yang rumit atau fungsinya rumit dan digambarkan susah, tentu akan sulit untuk menentukan titik itu jenisnya apa gitu. Nah, nanti ada metode yang bisa kita pakai tetapi tidak menggambar grafiknya gitu ya. Nah, jadi muncul pertanyaan bagaimana menentukan jenis titik kritis tanpa harus mengetahui gambar kurvanya. Ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya uji turunan kedua ya. Nah, ini namanya uji turunan kedua. Jadi sama dengan yang di kalkulus 1 ya, di fungsi 1 kubah, untuk mengetahui jenisnya nanti akan lari ke uji turunan kedua. Oke, kita cermati definisinya ya. Misalkan turunan parsial kedua, ya, misalkan turunan parsial kedua dari fungsi dari f ya di titik a, b continue pada suatu cakram yang memuat a, b. Cakram di situ berarti apa ya istilahnya kayak misalkan tadi kita lagi ngomongin bidang S gitu ya. Nah, ini misalkan bidang S. Ini ada permukaan di atasnya, misalkan seperti ini. Nah, terus di sini misalkan terjadi maksimum misalkan ya. Nah, ini kalau saya petakan ke bawah itu kan berarti ada titik A, B yang tadi kan. Nah, misalkan cakram yang dimaksud itu daerah terbuka ya. Yang memuat A, B. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi hanya diambil sebagian kecil aja dari S, tetapi memuat si A, B ya. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan cakram ya. Nah, dengan cakram. Dan misalkan A, B adalah titik kritis yang kita cari menggunakan Fx sama dengan 0 gitu ya, dan Fy sama dengan 0 ya.
Kemudian misalkan juga saya punya D ya. Ini istilahnya apa ya? Bukan determinan ya. Ini determinan karena ini dari matrik 2 kali 2 ya. Jadi ini ada D sebetulnya determinan ya. Determinan. Karena secara teori ini sebetulnya pakai matriks ya. Tetapi kita boleh sebut saja itu D gitu ya. Misalkan D itu sama dengan, nah di sini ada formulanya, fxx berarti turunan apa nih? Turunan parsial kedua ya terhadap x. Berarti diturunkan terhadap x, turunkan lagi terhadap x ya. Dari titik kritisnya dikalikan dengan FYY, berarti turunan parsial kedua terhadap y dari titik kritisnya dikurangi dengan fxy. Berarti pertama diturunkan terhadap x, kedua terhadap y dari titik kritisnya, kemudian dikuadratkan. Ini yang dikuadratkan yang belakang saja ya, yang ini saja. Nah, nanti akan muncul 3 pernyataan. Jika yang pertama, nah jika si D-nya lebih besar 0 dan nilai turunan parsial kedua terhadap X dari titik kritisnya lebih besar 0, maka FA, B-nya akan menjadi nilai minimum lokal. Ya. Jadi turunan keduanya lebih besar 0 terhadap X ya, dan nilai D-nya lebih besar 0, maka si FA, B-nya akan menjadi nilai minimum lokal. Dan A, B ini disebut sebagai titik minimum lokal. Ya, jadi hati-hati kalau ditanya nilai minimum berarti hasil dari nilai F-nya. Masukin nilai F-nya gitu. Kalau ditanya dia akan minimum di titik berapa, berarti titiknya yang ditanya ya. Nah, ini statement yang pertama ya. Statement yang kedua, jika D-nya lebih besar 0 dan turunan kedua dari F terhadap X ya, di titik kritisnya itu dia negatif atau bernilai kurang dari 0, berarti kebalikan dari yang pertama, maka FA, B-nya akan menjadi nilai maksimum lokal. Nah, jadi kan bisa diingat lah, kalau lebih dari turunan keduanya dia minimum, ya kan? Nah, kalau kurang dari dia maksimum, gitu ya. Dan A, B disebut sebagai titik maksimum lokal. Nah, itu statement yang kedua. Statement yang ketiga adalah jika D-nya negatif, maka langsung bisa kita katakan bahwa A, B-nya merupakan titik pelana atau saddle point. Nggak perlu dicek, nggak perlu diikut sertakan si fxx-nya. Jadi kalau D-nya sudah negatif, dia langsung menjadi titik pelana. Nah, mungkin kita bisa cek yang tadi ya, dari perhitungan kita yang sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kita mau cek ya, misalkan saya buat lagi di sini ya, ini kan yang tadi kita hitung. Cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup. Misalkan kita akan gunakan uji turunan kedua. Nah, berarti yang kita butuhkan apa? Berarti kita perlu menurunkan F untuk yang kedua kalinya terhadap X, kemudian F YY, sama satu lagi adalah F XY. Ya. Kemudian nanti kita akan masukkan di nilai D-nya ya. Tadi titiknya berapa? Titiknya adalah, nah ini, 1,3 ya. Nah, titiknya 1,3. Nah, berarti kita akan hitung di sini D untuk titik 1,3. Nah, rumusnya tadi adalah ini. F double aksen atau fxx dari 1,3 kita kalikan dengan FYY 1,3 ya. Saya kurangi dengan fxy dari 1,3 dikuadratkan ya. Nah, ini mengacu pada rumus yang ini ya. Nah, mengacu pada rumus D yang ini. Dan A, B-nya adalah titik kritisnya. Oke, saya balik dulu.
Berarti di sini bisa saya hitung dulu fxx-nya berapa. Jadi setelah dapat turunan yang pertama kan ini ya. Turunan yang pertama kan ini. Nah, ini kan fx, turunannya kan ini. Nah, ini kan ya. Ini diturunkan lagi terhadap x. Berarti 2x dikurangi 2, diturunkan terhadap x. Berarti hasilnya adalah 2 kan ya. Gitu. Ya kan? Kemudian turunan pertama terhadap y adalah yang ini. Nah, berarti 2y-6 turunkan lagi terhadap y untuk mendapatkan fyy. Nah, berapa turunannya? 2y-6 berarti diturunkan terhadap y adalah 2. Gitu kan? Nah, berarti tinggal yang ini. Nah, tinggal fxy-nya. Tinggal fxy-nya. Berarti fxy-nya adalah dari yang ini. Nah, ini kan turunan pertama terhadap x, diturunkan lagi terhadap y, ya, terhadap y. Berarti 2x min 2 turunkan terhadap y, kan nggak ada y-nya kan? Berarti 0 ya. Nggak ada y-nya berarti 0. Oke. Nah, berarti dari situ kita bisa mulai hitung yang ini. Nah, yang ini kita hitung. Berarti sama dengan fxx untuk titik x-nya 1, y-nya 3. Nah, di sini kita lihat fxx-nya tidak bervariabel kan, dia langsung konstanta 2. Berarti mau dimasukin x-y berapapun tidak berpengaruh karena dia hasilnya konstanta, ya kan? Berarti fxx dari 1,3 tetaplah 2, ya. Karena 1 sama 3-nya kan tidak bisa disubstitusi, ya. Kemudian fyy dari 1,3 juga tetap 2 sama dengan yang ini. Karena dia tidak ada x-nya, tidak ada y-nya. Berarti 2 kali 2. Kurangi fxy-nya dia 0. Tidak bervariabel, tidak ada x-nya, tidak ada y-nya. Berarti masukin 1/3 ya hasilnya juga akan 0 ya. 0-nya saya kuadratin. Nah, berarti ini saya punya berapa nih? Berarti 4 ya. 2 kali 2, 4. Dan 4 di sini adalah bernilai lebih besar 0. Nah, kalau dia lebih besar 0 berarti yang akan dipakai adalah statement yang nomor 1 dan 2. Nomor 3 tidak ya, karena dia kan negatif. Berarti nggak mungkin titik pelana gitu. Berarti pilihannya tinggal dia tuh maksimum atau minimum. Nah, berarti yang perlu dicek lagi apa? Nilai dari f double x-nya nih, ya kan? F double x-nya dicek di titik 1,3. Dia positif atau negatif, ya. Kalau positif berarti dia minimum, kalau negatif dia maksimum, ya. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, ini setelah saya lihat, saya cek di situ. Nah, fxx dari 1,3 itu kan sama dengan 2, ya kan? Nah, karena di sini dia tidak bervariabel kan. Jadi mau masukin x-nya 1, y-nya 3 tetaplah 2 sama. Dan 2 di sini lebih besar dari 0. Ya. Nah, jadi kita punya D-nya, nah, kita punya D-nya itu lebih besar 0, ya. Kita juga punya si fxx-nya lebih besar 0. Nah, berarti kesimpulan yang kita punya berarti mengarah pada statement yang pertama, ya, yang ini. Ya. Dua-duanya positif, berarti dia akan menjadi nilai minimum lokal, ya. Oke, nilai minimum lokal. Nah, berarti kesimpulannya adalah f punya minimum atau nilai minimum lokal di titik kritisnya. Berarti di titik berapa itu? Di titik 1,3. Ya kan, di titik yang ini. Nah, jadi hasilnya sama dengan analisis dari bentuk aljabar tadi kan. Sama-sama menyatakan bahwa f punya nilai minimum lokal di titik 1,3. Ya. Nah, itu kalau pakai uji turunan kedua. Bisa dipahami ya? Halo, semoga tidak tidur. Aman? Aman, Pak. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang coba yang ini ya, coba yang nomor 2 ya. Ini kan tadi titik pelana nih. Nah, kita coba nih pakai uji turunan kedua. Saya pakai warna apa ya? Ini aja deh.
UJ turunan kedua. Nah, kita butuh apa lagi nih? Tadi kan fx sudah, berarti fxx langsung dihitung saja ya. Fxx berarti dari sini kan? Nah, ini fx-nya turunan pertama terhadap x. Kita turunkan lagi terhadap x, berarti min 2 kan? Nah, min 2. Kemudian fyy. Nah, yang ini berarti ini adalah fyy. Turunkan lagi terhadap y. Berarti 2 kan? 2y turunkan terhadap y, berarti 2. Kemudian fxy dari yang ini, dari yang ini diturunkan terhadap y. Nah, itu kan tidak bervariabel y, berarti kan 0 ya. Variabelnya kan x. Nah, berarti turunan kedua terhadap y-nya 0 di sini. Fx-nya 0. Nah, langsung kita cek nilai d-nya kan. Berarti d di titik kritis. Titik kritisnya berapa tadi? Nah, titik kritisnya 0,0 kan? Berarti d di 0,0. Kita hitung dengan bentuk yang tadi kan, fxx 0,0, kemudian fyy 0,0 dikurang fxy 0,0. Nah, untuk yang ini dia dikuadratin ya. Jadi saya kasih kurung aja. Nah, ini dikuadratin. Nah, sama ya dengan yang tadi, ini baik fxx, fyy, dan fxy dia tidak bervariabel karena hasilnya kan konstanta semua tuh. Berarti mau dimasukin angkanya 0, x-nya, y-nya 0, tetap tidak berpengaruh kan. Jadi saya langsung tulis saja fx-nya min 2, fy-nya 2, ya kan, dikurang si fxy-nya 0, 0-nya dikuadratin. Nah, kita punya hasilnya min 4. Dan min 4 adalah bilangan yang negatif. Ya, kalau negatif berarti yang dipakai adalah statement yang ketiga, gitu. Yang ini kan, dia negatif pasti dia titik pelana, begitu. Ya. Nah, jadi ini kesimpulannya. Nah, kecil aja ya di sini ya. 0,0 adalah titik pelana. Ya, berarti bukan maksimum maupun minimum ya. Atau bisa kita artikan nggak punya nilai maksimum minimum ya. Nggak punya nilai maksimum minimum. Oke ya, itu jadi kita bisa kerjakan dengan analisis aljabar, bisa juga dengan gambar, tapi kalau mau lebih gampang ya kita kerjakan menggunakan uji turunan kedua ya. Tinggal nanti dicari nih masing-masing komponen ya. Yang fxx dicari, fy dicari, fxy-nya dicari, kemudian nanti masing-masing kita masukkan titik kritisnya ya. Tinggal dianalisa. Nanti ini saya kirim apa ya, coret-coretannya ya di grup ya. Tidak akan saya hapus coret-coretannya, nanti akan saya kirimkan di grup. Nah, berikutnya kita akan coba untuk beberapa contoh. Kalau tadi kan fungsinya sederhana ya. Nah, ini kita coba untuk fungsi-fungsi yang pangkatnya mungkin 4, yang lebih dari 2. Tentukan titik maksimum lokal, minimum lokal, dan titik pelana jika ada ya. Nah, kalau yang ada cuma maksimum ya sudah, berarti maksimum aja. Kalau ternyata ada maksimum dan minimum tapi nggak ada titik pelana ya berarti 2 saja yang dianalisis ya. Oke, dari fungsi ini ya. Dari fungsi fxy sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 min 4xy ditambah 1. Oke, kita mulai dari titik kritis ya. Nah, titik kritis. Berarti fx-nya kita nolkan. Dapatnya apa di situ? Berarti x pangkat 4. Nah, ini diturunkan. X pangkat 4-nya berarti 4x pangkat 3. Kemudian y pangkat 4-nya 0, min 4xy-nya diturunkan terhadap x, berarti min 4y, plus 1-nya diturunkan terhadap x, berarti 0, kemudian sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan secara aljabar, berarti 4x pangkat 3 sama dengan min 4 ini saya pindah jadi 4y. Ya. Nah, ini bisa kita coret ya, si 4-nya.
Ini kita coret saja. Berarti saya dapatkan Y sama dengan X pangkat 3 ya. Oke. Kemudian FY-nya kita sama dengan K0, turunkan dengan cara yang sama, X pangkat 4 diturunkan dia 0 ya, terhadap Y ya. Kemudian Y pangkat 4-nya diturunkan menjadi 4Y pangkat 3. Min 4XY diturunkan terhadap Y menjadi min 4X. Kemudian plus 1-nya menjadi 0 ya. Sama dengan 0. Tolong dikoreksi jika di tengah-tengah saya ada salah hitungnya. Ini kalau saya lanjutkan berarti 4Y pangkat 3 sama dengan 4X. Ya, jadi min 4X saya pindah ke sebelah kanan. Dan dengan cara yang sama kita bisa coret 4-nya ya, di kiri maupun di kanan. Kemudian, apa lagi nih? Kita bisa tuliskan si X-nya sama dengan Y pangkat 3. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya langsung dapat X-nya sekian, Y-nya sekian, berarti titiknya langsung digabungin aja. Kalau X-nya 1, Y-nya 3, berarti langsung 1,3 gitu kan ya. Nah, kalau yang ini, dari Fx sama dengan 0 dapat Y sama dengan X pangkat 3, dari Fy sama dengan 0 dapat X sama dengan Y pangkat 3. Berarti selesaikan dari dua persamaan ini. Ya, kita bisa gunakan cara eliminasi atau substitusi untuk menyelesaikan dua persamaan ini. Sehingga nanti akan ditemukan titik-titiknya ya. Nah, kalau saya, ini ada beberapa cara sebetulnya ya, kalau saya lebih memilih untuk melakukan substitusi ya. Jadi seperti ini kan ada Y kan ya. Nah, berarti saya tulis X sama dengan, nah Y-nya itu saya ganti dengan Y yang di sini ya. Ini mohon maaf, kursor yang kuning kelihatan enggak nih kalau saya putar-putar? Aman, Pak. Kelihatan ya? Oke, jadi saya bisa nunjuk. Nah, jadi Y yang di bawah ini saya ganti dengan X pangkat 3 ya. Substitusi aja X pangkat 3. Nah, kita pangkatin lagi dengan 3, ya kan? Nah, karena di sini ada Y nih, ganti Y-nya dengan Y yang di atas. Lalu dari sini saya bisa dapatkan X-nya berarti X pangkat, nah ini pangkat 3 dipangkatin lagi 3, berarti kan pangkatnya dikali ya, jadi 9. Nah gitu. Nah kemudian kita bisa dapatkan X-nya dari persamaan ini ya. Caranya adalah dengan memindah ruas X yang di sebelah kiri ke kanan ya. 0 sama dengan X pangkat 9 dikurangi dengan X. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan penting, kalau dapat bentuk seperti itu jangan dicoret ya. Misalkan gini, X sama dengan X pangkat 9 gitu. Nah, terus kalian coret nih, misalkan ini karena pangkat 1 berarti coret ini jadi 8. Ya, ini kan berarti jadi 1 ya, 0. X pangkat 0 kan 1, nanti X pangkat 8. Ya. Kemudian X-nya nanti dapat kalau nggak 1 ya, min 1 kan, karena min 1 pangkat 8 1, 1 pangkat 8 juga 1. Ini nanti akan ada nilai X yang sebetulnya memenuhi persamaan ini tetapi tidak muncul gitu, ya kan. Apa yang tidak muncul? Yang tidak muncul adalah X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 masukin sini kan sebetulnya masih masuk kan. X-nya saya ganti 0 nih, 0 pangkat 9, 0 pangkat 9, berarti kan 0 kan. Nah gitu. Yang ini nanti jadi nggak kebawa gitu. Padahal harusnya kebawa gitu. Ya. Jadi kalau dalam matematika itu kalau ada X sama dengan begitu ya. Benar X pangkat 9 misal saja saya tulis X dikali X pangkat 8 kan sama aja. Terus kalian melakukan pencoretan seperti ini. Berarti kalian sudah mengasumsikan bahwa X-nya itu tidak 0 gitu. Kalau kalian coret X-nya, itu berarti kalian sudah menganggap bahwa X-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau X-nya 0, maka akan menjadi sesuatu yang salah. Nah, ini belajar matematika ya. Misalkan 0, itu kan sama dengan 0 kali 5 kan? Ya nggak? Kalau ini saya coret, maka akan menjadi sesuatu yang salah. 1 sama dengan 5. Nah, ini kan tanda tanya kan? Gitu. Berarti kalau kalian memainkan dengan cara dicoret seperti ini, kalian sudah menganggap X-nya itu nggak 0. Gitu ya, makanya si X sama dengan 0-nya itu hilang gitu ya.
Nah, ini catatan pentingnya ya, karena nanti mungkin di beberapa soal akan ada bentuk-bentuk seperti ini. Ya. Jadi hati-hati, lebih aman dipindah seperti ini. Oke, ini saya lanjutkan, berarti 0 sama dengan, nah ini saya keluarkan X-nya menjadi X dikali, biar jadi X pangkat 9 berarti dikali X pangkat 8, saya kurangi, biar jadi X berarti dikali dengan 1. Ya. Nah, kemudian bagian yang ini, nah ini nanti akan bisa difaktorkan ya. Nah, difaktorkan, nanti coba dicek hasil perkaliannya betul atau tidak. Faktornya adalah X pangkat 4 ditambah dengan 1, kemudian dikali X pangkat 4 dikurang 1. Ya. Coba dikalikan depan-depan, depan-belakang, belakang-depan, belakang-belakang, itu nanti hasilnya akan menjadi X pangkat 8 dikurang 1. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ini, nah ini juga bisa dipecah lagi nih. Nah, ini dipecah lagi menjadi, saya tulis lagi ya, X pangkat 4 plus 1. Nah, ini bisa dipecah lagi menjadi X kuadrat plus 1. Sama satu lagi adalah X kuadrat min 1. Nah, itu juga kalau dikalikan dengan cara yang sama, depan-depan, depan-belakang, dan seterusnya, nanti akan menghasilkan X pangkat 4 min 1. Ya. Dan berikutnya lagi, nah yang ini bisa dipecah lagi. Nah, yang ini bisa dipecah lagi menjadi 0 sama dengan X dikali X pangkat 4 plus 1, X pangkat 2 plus 1. Nah, yang ini dipecah menjadi X plus 1, X min 1. Ya, oke. Nah, ini kan sebetulnya persamaan apa sih ya? Polinomial ya. Kalau persamaan kuadrat kan pangkat tertingginya 2. Nah, ini persamaan polinomial kan bisa dicari akar-akarnya kan. Nah, berarti pembuat nolnya kan dapat dari sini kan. Nah, ini berarti X-nya 0. Kalau ini kan nggak mungkin 0 nih. Nilai ini kan pasti positif ya. Ini pasti lebih dari 0. Pasti lebih dari 0. Jadi biar hasil perkaliannya 0, ini kan ruas kirinya 0 ya. Berarti X-nya harus 0. Atau si X plus 1-nya 0. Berarti ini X-nya sama dengan berapa nih biar 0? Min 1 kan? Atau yang ini yang sama dengan 0 ya. Berarti biar 0 X-nya sama dengan 1. Ya. Oke, saya ulangi ya. Di situ ada perkalian 4 bilangan sebetulnya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ketiga. Keempat dan kelima. Maaf, ada 5 ya. Nah, kelima bilangan ini dikalikan hasilnya harus 0 nih. Berarti salah satu dari mereka harus 0. X-nya harus 0. Kalau yang ini nggak mungkin 0. Karena bentuk kuadrat kan positif. Atau minimal 0 lah ya. Ditambah dengan 1 kan dia tetap positif. Jadi nggak mungkin bisa 0 ya. Yang ini nggak mungkin 0. Yang ini nggak mungkin 0. Yang ini bisa 0 nih. Yang ini bisa 0. Berarti dia 0 jika X-nya diambil min 1. Kemudian yang ini juga bisa 0. Jika X-nya diambil 1. Ya. Oke, berarti dari situ saya dapatkan ada 3 nilai X kan. Nah, 3 nilai X. Kalau yang pakai cara ini, nah kita cuma dapat 2. X-nya 1, X-nya min 1. Nolnya nggak ke bawah. Nah, kalau ini ada nolnya nih. Nah, X-nya min 1, X-nya 1. Ya. Lihat. Oke, berarti kalau X-nya 0, maka kita akan dapatkan Y-nya. Y-nya apa tadi? Y-nya kan ini ya. Nah, ini kita bisa bawa ke sini. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0 pangkat 3. Berarti 0 kan Y-nya? Berarti titiknya adalah titik 0,0. Itu titik kritis yang pertama. Langsung dicek D-nya ya. Langsung kita cek D-nya. D 0,0 berarti Fxx dari 0,0, Fyy 0,0, Fxy 0,0 ya. Nah, Fx-nya apa nih? Kita belum hitung ya. Nah, saya hitung di sini aja ya. Fxx. Berarti dari mana nih? Dari yang ini ya. Sebentar, saya tandai dulu. Turunan pertama dari F terhadap X itu kan yang ini ya.
Nah, yang ini nih. Nah, ini. Ini adalah fx. Turunkan lagi terhadap x. Berarti apa tuh? Jadinya. Terhadap x berarti 4x pangkat 3 jadi 12 x kuadrat. Ya kan? Min 4y-nya berarti 0 ya. Oke, berarti ini aja. Terus FYY-nya. Nah, FYY-nya berarti yang ini kan? Nah, ini. Ini berarti ini. Nah, ini. Ini adalah FY-nya. Turunkan terhadap Y. 4Y pangkat 3. Turunan terhadap Y berarti 12Y kuadrat. Ya kan? 4X-nya berarti 0. Dan satu lagi adalah FXY. Berarti dari yang ini, ya, turunkan terhadap Y. 4X pangkat 3-nya 0. Min 4Y ini jadi min 4 ya. Oke, karena di situ ada variabel Y. Ya. Oke, berarti untuk fxx sama fy-nya ini ada variabel x sama y-nya ya. Berarti nanti ketika dimasukin x-nya 0, y-nya 0 akan mengubah nilai yang ada di sini ya. Oke, saya lanjutkan perhitungannya. Ini saya kotakin dulu. Nah, saya kotakin. Nah, saya mulai isi yang ini. Berarti ini jadi apa? 12 dikali 0 kuadrat. Ya kan? Karena x-nya 0 ya. Dikali dengan 12 y kuadrat, y-nya 0 juga. Berarti 0 dikuadratin. Kurangi, sorry ini ada kuadratnya ya. fxy-nya min 4. Ini nggak ada variabel xy-nya, berarti langsung saja min 4 dikuadratkan. Nah, berarti saya dapat 12 kali 12 dikurangi dengan 16 ya. Min 4 kuadrat. Berarti 144 dikurang 16. Hasilnya 128. Nah, 128 ini nilainya lebih besar dari 0 ya. Berarti nanti akan mengacu pada pernyataan pertama dan kedua. Nah, tinggal mana yang maksimum, tinggal menentukan apakah dia maksimum, apakah dia minimum. Berarti selanjutnya yang perlu dicek adalah turunan kedua dari X di titik kritisnya. Nah, ini kan tadi sudah kita hitung sebetulnya, ya kan? Nah, yang ini. Nah, ini hasilnya. Berarti bisa saya tulis 12 dikali 0 kuadrat. Ya, 12 dikali 0 kuadrat ya. Sebentar. Nah, ini kok pada diem aja ya? Nah, ini harusnya 0 ya? Betul ya? Ya, Pak. Betul, Pak. Ya, maaf. Ini saya kok salah ngitung ya. Oke, maaf. Jadi ini kan 0 kuadrat, kenapa jadi 12? Nah, yang ini 0 nih. Maaf ya. Nah, ini 0 nih. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini biarin ya. Nah, jadi yang ini 0 ternyata nih. 0 kali dengan 0 gitu ya. Oke. Dikurangi 16 berarti min 16 ya. Min 16 dia negatif. Oke, kalau negatif berarti masuk di statement yang ketiga, ini nggak perlu ditulis. Ya. Berarti kesimpulannya apa nih? Untuk titik yang pertama, dia berstatus sebagai titik pelana ya. Ini adalah titik pelana. Nah, oke. Kemudian masuk ke titik yang kedua ketika X-nya sama dengan min 1. Ya. X-nya min 1. Berarti Y-nya berapa nih? Y-nya pakai Y yang ini kan, sama aja nih. Berarti min 1 pangkat 3. Ya. Min 1 dipangkat 3 adalah min 1. Berarti titiknya X-nya min 1, Y-nya min 1. Jadi min 1, min 1. Ya. Nah, cek lagi ya D-nya. D min 1, min 1. Berarti fxx min 1, min 1. fyy min 1, min 1.
min fxy 0, kok 0 sih? fxy min 1 di kuadratin. Ya. Ini saya agak pegel tangannya ya, bentar. Sama dengan, berarti ini berapa? 12 dikali min 1 kuadrat, ya kan, karena x-nya min 1. 12 dikalikan min 1 kuadrat lagi, yang di sini 12 y kuadrat, y-nya min 1, kemudian dikurangi dengan min 4 kuadrat. Nah, berarti 12 kali 12 dikurangi 16. Nah, ini yang tadi ya, yang di pertama sebetulnya. Nah, ini saya kurangi 16, berarti 128. Nilainya lebih besar 0 ya. Dan si fxx-nya di titik min 1 ini nilainya adalah 12 dikali min 1 kuadrat. 12 berarti dia lebih dari 0 juga. Ya. D-nya lebih dari 0, fxx-nya lebih dari 0, berarti kesimpulannya mengarah pada statement yang pertama ya. Oke, dua-duanya lebih dari 0, berarti dia punya nilai minimum lokal. Atau bisa saya tuliskan min 1, min 1 adalah titik minimum lokal. Ya. Kalau misalkan mau disebut F-nya mempunyai minimum lokal di titik min 1, min 1 juga boleh. Ya. Sama saja. Oke. Nah, nanti yang satunya lagi boleh ditambahkan sendiri ya. Nah, nanti di sini masih ada titik yang ke berapa nih? Ketiga. Ketika x-nya sama dengan 1. Nah, ini kan dapat y-nya sama dengan yang ini kan. Nah, kita pakai yang ini. Berarti 1 kita pangkatkan 3. Berarti y-nya 1 ya. Dan titik yang kita punya adalah 1,1. Nah, nanti tinggal dihitung D satu-satunya berapa. Ya, ini dicek. Kemudian kalau misalkan dia lebih dari 0 ya, cek juga fxx 1,1. Ya. Nah, saya kira itu. Jadi nanti ada tiga titik dengan masing-masing jenisnya sudah bisa dilihat ya dengan uji turunan kedua. Oke, bagian yang ini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin ini satu soal lagi ya untuk yang nilai ekstrim fungsi berubah sebelum masuk ke Lagrange. Nanti contoh 3 dan 4-nya bisa dicoba di rumah sebagai latihan. Ya. Kalau ini lebih sederhana harusnya ya, karena pangkatnya dia kan 2 nih. Kalau tadi kan pangkatnya 4 ya. Saya kira ini lebih sederhana. Cari titik maksimum lokal, minimum lokal, dan titik pelana jika ada. Ya. Oke, proses yang pertama sama, kita akan cari titik kritis. Dengan cara kita hitung si turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Kemudian masing-masing disama dengankan 0. Nah, dari bentuk yang pertama, kita akan dapatkan turunan parsial terhadap X adalah X kuadrat diturunkan 2X, kemudian 4Y kuadratnya 0, min 4X-nya menjadi min 4. Ya, sama dengan 0, berarti 2X-nya sama dengan 4, ya, min 4-nya saya geser. Nah, dapat X-nya di sini adalah 4 dibagi 2, berarti 2. Nah, kalau ini angka saja, ya. Nah, yang ini turunan terhadap Y-nya berarti X kuadratnya diturunkan 0,
4Y kuadratnya adalah 8Y ya. Kemudian min 4X-nya adalah 0 ya. Berarti min 0 sama dengan 0. Nah, ini saya punya berarti 8Y sama dengan 0. Y-nya berarti 0 kita bagi dengan 8 ya. Berarti 0 ya. Oke, dari dua nilai X dan Y itu, ini ada nilai X-nya sekian, langsung angka ya, Y-nya juga langsung angka. Berarti kita bisa langsung tuliskan ya, titik kritisnya adalah 2,0. Nah, gitu. Nah, tinggal untuk menentukan jenisnya apa, nah kita tinggal uji turunan yang kedua ya. Oke, pertama dari sini hitung fxx-nya. Berarti 2x diturunkan terhadap x adalah 2. Min 4-nya diturunkan terhadap x adalah 0. Kemudian fxy-nya sekalian ya. 2x diturunkan terhadap y 0. 0 juga 0, min 4 diturunkan juga 0. Ya, berarti fxy-nya 0. Nah, dari yang ini fy-nya 8y diturunkan terhadap y berarti 8 ya. 0 dan 0-nya diturunkan menjadi 0. Oke. Nah, tinggal dihitung si D 2,0-nya. Ini karena hanya ada satu titik ya. Nanti langsung kita hitung si D20-nya. Berarti fxx 20, fy 20 dikurangi fxy 20. Jangan lupa kuadratnya. Yang ini dikuadratin. Nah, ini masing-masing tidak bervariabel ya, hanya angka saja. Berarti 2,0-nya tidak berpengaruh pada perhitungan fxx. Jadi bisa saya langsung masukkan 2 dikali fy-nya 0, berarti 0 dikurang dengan salah sebentar. Saya salah melihat, maaf. fy-nya itu yang 8 ya. Oke. Nah, 2 dikali 8 ya. Nah, dikurangi fxy-nya adalah 0. Berarti 0 dipadatkan. Nah, ini kita dapatkan hasilnya 16, dan 16 nilainya lebih besar dari 0. Ya. Nah, kemudian setelah D-nya lebih besar 0, berarti kita akan melihat fxx-nya di titik 2,0. Nah, ini tadi sudah kita hitung ya, 2 untuk fxx ya. Berarti 2-nya di sini adalah lebih besar 0. Nah, kesimpulan kita berarti mengarah pada pernyataan yang pertama ya. Jika D-nya lebih besar 0, fxx lebih dari 0, berarti titik kritis 2,0 adalah titik minimum lokal. Gitu ya. Dan misalkan ditanya berapa nilai minimumnya, berarti minimum f-nya adalah nilai fungsi f di titik 2,0. Nanti ini bisa dihitung ya. Nah, ini kan kalau dihitung nanti jadi angka. Berapa gitu. Ya. Jadi hati-hati dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya berapakah nilai minimum f, berarti hitung sampai pada f 2,0. Tapi kalau pertanyaannya tentukan titiknya, berarti cukup menunjukkan bahwa 2,0 adalah titik minimum lokal. Ya. Oke. Itu untuk nilai ekstrim. Nah, ini bisa untuk latihan ya. Nah, ini saya ganti ya. Nah, ini silakan dicoba di rumah. Di rumah ya. Nah, begitu pula dengan yang ini. Dicoba di rumah. Nah, ini PPT-nya yang saya berikan agak beda ya. Kalau di grup itu kan background-nya putih. Nah, kalau saya pakai background putih, kemudian saya coba coret-coret di background putih, nanti titik
yang ini nggak kelihatan nih. Ini yang saya bulat-bulat ini nggak kelihatan. Jadi nanti kalian akan bingung sebetulnya yang lagi ditunjuk itu yang mana ya. Makanya untuk yang online ini saya ganti backgroundnya ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan ke metode pengali Lagrange. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum? Belum ada, Pak. Oke. Aman, Pak. Siap. Baik. Saya lanjutkan lagi ke sini ya. Nah, ini namanya metode pengali Lagrange ya. Sama-sama dipakai untuk mencari, kalau ini fokusnya pada maksimum atau minimum ya, tidak mengarah pada titik pelana ya. Jadi metode pengali Lagrange dipakai untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi f(x, y), tetapi di situ diberikan suatu kendala. Jadi nanti ada fungsi lain ya, yang dituliskan dalam bentuk gx, y. Ya. Nah, nanti dalam perhitungan si gx, y ini akan kita nolkan. Ya. Jadi kalau ditulis dengan kendala gx, y sama dengan 0. Ya. Jadi nanti si kendalanya akan kita sama dengan 0. Nah, teoremanya, ini saya mengacu pada bukunya si Parcel ya, miliknya si Parcel. Itu dia mengatakan bahwa jika nilai ekstrim itu berarti maksimum minimum ya, dari fungsi f dengan kendala gx, y sama dengan 0 ada, ya ini ada ya, maka titik ekstrimnya, nah titik ekstrim ini yang titik kritis berarti ya, titik ekstrimnya akan memenuhi dua persamaan ini. Ya, jadi ini ada gambar segitiga kebalik itu dibaca grad ya, atau del. Tapi kalau saya biasanya membacanya grad. Jadi grad f(x, y) akan bernilai sama dengan lambda dikali grad g, kemudian memenuhi juga persamaan gx, y sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada yang disebut sebagai pengali Lagrange ya. Jadi si lambda ini adalah si pengalinya, atau disebut sebagai pengali Lagrange. Nah, makanya metodenya disebut metode pengali Lagrange ya. Oke, dan grad itu apa di sini? Grad itu adalah turunan parsial terhadap fungsinya, misalkan grad f ya, berarti terhadap fungsi f, ini diturunkan ya secara parsial terhadap variabel x maupun variabel y. Jadi kalau grad f ya isinya nanti turunan parsial terhadap x, kemudian koma turunan parsial terhadap y, gitu. Ya. Kalau si grad g, mana tadi grad g ya? Nah, grad g itu ini ya. Sebentar. Nah ini kan grad g nih. Nah ini grad g kan. Berarti sama aja isinya itu turunan parsial fungsi g terhadap x, koma, nah turunan parsial terhadap y ya, dari x, y. Nah gitu. Jadi isinya parsial terhadap variabel yang dibicarakan di situ apa. Kalau misalkan fungsinya 3 variabel f, x, y, z, berarti nambah satu lagi di belakang. Nah, nambah di sini. Berarti f, z, x, y, z gitu, ya. Nah, itu grad ya, atau segitiga kebalik. Kalau segitiga yang nggak kebalik itu dibaca delta. Kan ada delta y, delta x gitu kan ya. Itu kalian pasti sudah familiar. Tapi kalau segitiga yang seperti itu, yang lancipnya di bawah, itu dibacanya grad. Dan mewakili turunan parsial dari fungsi yang ada di situ ya. Kalau grad f ya berarti fungsi f-nya. Parsial terhadap x, parsial terhadap y. Oke, ini bunyi teoremanya ya. Saya ulangi ya. Jika nilai ekstrim f(x, y) dengan kendala gx, y sama dengan 0 itu ada, ya, maka titik ekstrimnya akan memenuhi dua persamaan ini. Ini pertama persamaan yang grad f sama dengan lambda grad g, kemudian yang kedua adalah persamaan kendalanya. Oke.
Kemudian bagaimana cara mencari maksimum minimumnya? Nah, di sini saya sudah variabel ya. Kalau fungsinya 2 variabel, nanti bisa saja 3 variabel, ya, tergantung soal. Kalau fungsinya 2 variabel, berarti cari nilai x, cari nilai y-nya, cari nilai lambdanya yang memenuhi persamaan yang saya kotakin warna merah yang pertama dan persamaan yang kedua. Gitu. Nah, untuk mencari xy sama lambdanya itu tidak ada teknik baku ya sebetulnya. Jadi sekreatifnya kalian, bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, bisa dikalikan apa dulu sehingga nanti xy sama lambdanya bisa ketemu ya. Nah, dari langkah 1 nih, ketika sudah dapat xy-nya, nanti tinggal dimasukkan ya. Jadi hitung f pada semua titik xy, masukkan ke fungsi f-nya ya, masukkan ke fungsi f-nya. Misalkan ada 3 titik ya, berarti masukin 3 titik itu ke fungsi f-nya. Nanti kan bisa diurutin tuh, bisa kita lihat dari 3 titik itu mana yang paling besar, mana yang paling kecil hasilnya. Yang hasil terbesarnya itu berarti nilai maksimum. Ya, hasil terkecilnya berarti nilai minimum, seperti itu ya. Oke, itu langkah-langkahnya. Nanti kalau misalkan butuh balik lagi ke slide ini, saya balik ke slide ini ya. Nah, contoh dulu ya, biar makin ngerti ya. Contohnya, bentar. Tentukan nilai minimum ya. Nah, ini kalau di sini sudah ditunjuk dia minimum ya. Oke. Tentukan nilai minimum ya. Dari fungsi f(x(y) sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dengan kendala g xy sama dengan xy min 3. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita akan arahkan di persamaan yang pertama dulu. Ini ada persamaan yang memuat grad ya. Ada grad f sama dengan lambda grad g. Nah, kita akan hitung dulu yang ini. Ya. Oke, berarti saya tuliskan ini bagian yang pertama. Grad f dari x, y ini sama dengan lambda dikali dengan grad g x, y. Ya. Oke. Jadi langkah pertama adalah mencari nilai xy dan lambda yang memenuhi 2 persamaan ini. Persamaan yang ada gradnya sama persamaan kendala. Tapi kita akan awali dari persamaan yang ada gradnya ya. Oke. Nah, ini bisa saya tulis seperti ini. Karena tadi grad adalah definisinya turunan parsial terhadap x dulu. Kemudian koma terhadap y. Nah, jadi saya bisa tulis seperti ini. Ini kita sama dengankan lambda dikali, nah, grad G-nya itu berarti turunan parsial fungsi G terhadap X dan parsial terhadap Y. Ya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Berapa sih fx-nya? Nah, kan kita bisa lihat dari fungsi yang ini. Ya. Fokus pada fungsi yang ini. Kita turunkan parsial dulu terhadap X. Fx-nya berarti apa? Ya, x kuadrat diturunkan terhadap x, kita punya 2x. Ya. Y kuadratnya, karena dia bukan variabel x, berarti turunannya adalah 0. Berarti saya bisa tulis 2x saja. Ya. Kemudian fy-nya, nah berarti dari sini kita turunkan terhadap y ya. X kuadrat menjadi 0, kemudian y kuadrat menjadi 2y. Ya. Oke, jadi isinya grad f adalah 2x, 2y. Kemudian sama dengan lambda kita kalikan dengan, nah ini turunan parsial fungsi g terhadap x. Nah ini fungsi g-nya. Turunkan terhadap x. Berarti xy turunkan terhadap x menjadi y kan. Kemudian gy-nya turunan parsial terhadap y, berarti x-nya diturunkan terhadap y. Hasilnya adalah x. Ya. Min 3-nya menjadi 0. Nah, ini kalau misalkan kita
tulis itu sama saja 2x, 2y sama dengan, nah ini lambdanya boleh dikalikan ke dalam, berarti lambda y, lambda x. Nah ini mirip ketika kalian bicara vektor lah, vektor atau matriks ya, saya nggak tahu matriks udah diajarin atau belum. Misalkan ini anggaplah sebagai dua vektor yang mempunyai dua elemen, berarti kalau dua vektor ini sama gitu ya nilainya, berarti elemen-elemen yang bersesuaian itu harus sama. Berarti 2x akan sama dengan lambda y. Nah, kemudian yang 2y ini akan sama dengan lambda x. Ya. Nah, dari situ saya dapat dua persamaan. Persamaannya adalah yang pertama saya tuliskan 2x sama dengan lambda y. Yang kedua adalah 2y sama dengan lambda x. Nah, cari xy dan lambdanya dari dua persamaan ini. Ya, terserah kalian nih mau pakai apa. Eliminasi boleh, substitusi boleh, ya kan? Ini sekreatifnya kalian ya. Tidak ada cara bisa masing ya. Oke, terus satu lagi ya. Ini kan tadi dari yang grad ya. Nah, satu lagi saya tambahkan dari persamaan yang di kotak kedua. Itu persamaan kendalanya. Ini si gx, y-nya disama dengankan 0. Jadi saya tuliskan di sini g saya nih, ini contoh saja ya, maksudnya nanti bisa buat bahan untuk ide di soal-soal yang lain mungkin ya. Kalau saya biasanya gini, ini karena kita mau mencari x-nya, saya akan coba samakan yang bagian depan. Ini kan bagian depannya 2x, yang ini 2y kan. Nah, kita samakan dengan cara persamaan 1 saya kalikan y. Ini kalau saya kali kayak x ya, bentar, diganti aja ya. Nah, pakai kalimat aja ya, kayak kata. Ini saya kali y di persamaan pertama, kemudian persamaannya kedua saya kalikan dengan x. Ya kan? Nah, jadi kalau saya kalikan y di atas, saya punya ini 2xy. Ya kan, 2x kali y, 2xy. Nah, kemudian ruas kanannya lambda, y-nya dikali y, jadi y kuadrat. Nah, gitu. Yang bawah saya kalikan x, berarti ruas kirinya jadi 2xy. Ruas kanannya berarti lambda, x-nya dikali x, jadi x kuadrat. Ya kan? Nah, apa yang bisa kita jabarkan? Ruas kirinya sama-sama 2xy, ini juga 2xy. Berarti kan kalau saya bawa ke sini, saya bisa tuliskan 2xy sama dengan 2xy kan? Nah, 2xy sama dengan 2xy. Nah, 2xy yang pertama saya ganti dengan lambda y kuadrat. Nah, ini kan lambda y kuadrat. Nah, untuk 2xy yang sebelahnya adalah lambda x kuadrat. Gitu. Nah, setelah itu berarti dari sini, nah kita bisa lakukan pencoretan ya. Lambda itu kan bilangan ya. Sebetulnya lambda itu boleh negatif, boleh positif ya. Tapi kalau misalkan kita mencoret lambda seperti ini ya. Nah, berarti kita sudah mengasumsikan bahwa lambdanya tidak 0 ya. Nah, oke, lambdanya tidak 0 sehingga saya bisa lanjutkan y kuadrat berarti sama dengan x kuadrat. Nah, kalau y kuadrat sama dengan x kuadrat, maka kuadratnya jangan dicoret ya. Ini nanti hasilnya itu ada dua nih, bisa y sama dengan x,
ya. Bisa juga Y-nya sama dengan min X gitu. Jadi jawabannya 2 nih. Karena kalau X yang ini, Y yang ini saya ganti dengan X kuadrat kan sama dengan X kuadrat. Nah, kalau Y yang di sini saya ganti min X dikuadratkan juga X kuadrat gitu. Ya. Nah, kalau kalian nyoret angka 2-nya, berarti mengarah pada Y sama dengan X saja. Yang Y sama dengan min X-nya nggak ke bawah gitu. Ya. Oke ya, jadi itu. Nah, kemudian nanti untuk mencari nilai X-nya berapa, nah kita sambungkan dengan persamaan ketiga ya. Nah, ini kan kita punya persamaan ketiga. Ini saya bawa ke sini. Jadi XY sama dengan 3, berarti X dikali Y-nya saya ganti X. Berarti sama dengan 3. Nah, saya punya X kuadrat sama dengan berapa nih? 3 kan? Oke. Berarti X-nya adalah 3 atau 3 sih. Bukan 3 ya. Berapa kuadrat yang nilainya 3 ya? Y-nya sama dengan akar 3 juga. Di sini kan Y-nya sama dengan X. Berarti kalau X-nya akar 3, ya Y-nya akar 3. Kalau X-nya min akar 3, berarti Y-nya juga min akar 3. Nah, dapat nih titiknya. Yang pertama, akar 3, akar 3. Nah, yang kedua, min akar 3, min akar 3. Ya kan? Kan tadi di langkah pertama, hitung F pada semua titik. Nah, ini titiknya ada berapa gitu. Tergantung soalnya nanti. Kalau ini saya dapatkan 2 titik ya. Ini titik yang pertama, titik yang kedua. Tapi bagian yang ini belum saya hitung ya. Nah, yang ini saya hitung juga nih. Nah, kalau Y-nya sama dengan min X, saya masukkan pada persamaan 3 gitu ya. XY sama dengan 3, berarti saya dapatkan X dikali min X ya. Sama dengan 3. Nah, X dikali min X itu min X kuadrat ya. Sama dengan 3, atau saya tulis X kuadrat sama dengan min 3. Nah, di hasil yang akhir itu tentu ini menjadi sebuah statement yang salah gitu kan. Karena nilai kuadrat atau X dikuadratin nggak mungkin negatif gitu kan. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan dari sini kita tidak bisa mendapatkan nilai X yang real ya. Atau saya bisa tuliskan tidak ada nilai X yang memenuhi. Gitu ya. Oke. Jadi hanya ini aja nih yang memenuhi. Ini yang pertama. Nah, gini ya. Ini yang kedua. Dari sini nggak ada ya. Nah, sudah. Berarti langkah pertama sudah tuh ya. Nah, kemudian langkah keduanya apa? Kita balik dulu. Hitung F pada semua titik yang didapat pada poin 1 ya. Berarti masukin ke fungsi F-nya, titik-titik yang tadi. Ya. Nah, berarti saya hitung di mana ya? Di sini aja ya. Oke. Nah, berarti saya akan hitung si F akar 3, akar 3 dulu ya. Nah, berapa nih? Masukinnya ke sini, ke nilai F-nya. Berarti akar 3 dikuadratin, tambah akar 3 dikuadratin. Nah, kan dapatnya 3 tambah 3 kan ya? Sama dengan 6. Oke, nanti kita bandingkan dengan hasil yang satunya. Kalau minimum berarti ambil yang paling kecil ya. F min akar 3, min akar 3. Gitu. Nah, ternyata sama nih kalau saya hitung nih. Min akar 3 kuadrat saya jumlah dengan min
akar 3 kuadrat. Nah, berarti kan sama nih. 3 tambah 3 hasilnya 6. Ya. Kalau misalkan seandainya nih ya, seandainya hitungannya kedua 9 misalkan. Berarti nilai minimumnya ambil yang paling kecil, berarti 6 gitu ya. Tapi kalau sama nilainya ya sudah, berarti yang paling kecil ya tetap 6 kan. Walaupun nilainya sama ya yang paling kecil 6. Gitu. Jadi minimumnya 6 ya. Ini minimum, yang atas juga minimum karena nilainya sama gitu. Ya. Oke. Nah itu metode pengali Lagrange ya. Oke. Nanti kalau misalkan mau ditulis dengan bentuk yang lain, boleh begini. Ya, ini kesimpulan yang bisa kita tulis lagi ya. Berarti F punya minimum gitu ya. Minimum lokal gitu ya. Di titik. Nah, karena di situ yang menghasilkan 6 ada 2 titik, ya berarti kita tuliskan 2 kali. Di titik X-nya sama dengan akar 3, Y-nya sama dengan akar 3 gitu. Dan di titik min akar 3, min akar 3 gitu. Ya, oke. Itu kalau misalkan pertanyaannya titiknya berapa. Kalau pertanyaannya tentukan nilai minimum ya cukup sampai nilai F-nya berapa. Gitu. Berarti 6-nya yang ditanyakan, bukan titiknya. Oke? Ya, jadi bisa saja nanti dari beberapa titik, misalkan 2 titik, itu hasilnya sama. Ya kalau hasil sama ya sudah, kan nggak bisa dibandingin. Tapi kalau hasilnya beda, yang pertama dapatnya 6, yang kedua dapatnya 9, berarti yang 6 minimum, yang 9 maksimum gitu. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya untuk bagian yang ini. Saya tak rehat tangan dulu nih, pegel ya. Ya ada pertanyaan dulu, coba silakan. Sampai pada nomor pertama. Belum? Masih aman ya? Oke. Masih, Pak. Ya. Bentar nih, saya agak kepencet tadi ya. Bentar. Ini yang di layar kalian yang kelihatan apa nih? Masih belum jalan, Pak. Belum jalan ya? Belum, Pak. Ini gerak nggak? Nggak ada, Pak. Nggak muncul. Oh, nggak muncul. Ini saya mencet apa tadi ya? Ntar dulu. Oh, oke. Sebentar, ini saya tadi salah klik ya. Bentar. Ini agak aneh bentuknya, kalau pakai Zoom tuh saya enak tuh kalau pakai Zoom. Sebentar ya. Harus ke sini dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ini coba saya gerakin ya. Geser nggak slide-nya? Geser, Pak. Oke, sip. Baik, lanjut ya ke contoh yang kedua. Tentukan nilai apa nih? Tentukan nilai minimum dari fungsi. Nah, kalau ini 3 peubah ya. Jadi kalau 3 peubah nanti disesuaikan aja. Geraknya berarti sampai Z ya. Jadi dari fungsi ini dengan kendalanya ini. Ya, kendalanya Gx, Y, Z sama dengan 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat min Z. Ya. Oke, jadi bagian yang pertama sama ya. Kita akan selesaikan persamaan geraknya dulu.
grad F, ini kita sama dengankan, oke, grad F. Berarti grad F X Y Z ya. Oke, biar saya tulis lengkap saja. Grad F X Y Z. Nah, seperti ini sama dengan lambda dikali grad G X Y Z. Oke. Nah, selesaikan ya. Ini diturunkan berarti kan parsial terhadap X, kemudian parsial terhadap Y, karena 3 variabel tambah satu lagi parsial terhadap Z ya. Sama dengan lambda kalikan grad G-nya berarti GX, GY, dan GZ. Nah, kita hitung Fx-nya ini gampang ini karena fungsi tujuannya kan cuma 3x tambah 2y tambah z, ini berarti langsung diturunkan aja, ketemunya angka ya. 3x diturunkan terhadap x berarti 3, sisanya 0 semua. Fy-nya berarti 2y turunkan terhadap y, berarti 2. Fz berarti si z diturunkan terhadap z, 1 ya. Nah, sama dengan lambda. Gx-nya berarti yang ini, nah ini. Diturunkan terhadap x dulu ya. 9x kuadrat menjadi 18x, kemudian parsial terhadap y-nya berarti 4y kuadratnya diturunkan 8y, 9z ke 9z, gz ya, turunan parsial terhadap z berarti min z-nya diturunkan terhadap z menjadi min 1 ya. Nah gitu. Nah, kemudian disamakan seperti tadi ya. Ini boleh saya tulis dulu 3, 2, 1. Lambdanya dimasukkan ke dalam ya. Di lambda kali 18x, lambda 8y, lambda min 1 ya. Nah, kemudian sama dengankan ya 3 dengan yang ini gitu. Kemudian 2 dengan yang ini, sama 1 dengan yang ini. Ya. Jadi lihat elemen-elemen yang seletak kemudian disamakan. Berarti dari sini saya bisa tuliskan 1 itu, yang sebelah kanan dulu ya, bernilai sama dengan lambda dikali min 1. Ya. Nah, berarti dari sini lambdanya berapa nih? Berapa dikali min 1 biar 1 ya? Tentu lambdanya sama dengan min 1. Ya. Mungkin catatan sedikit ya. Jadi pada saat menghitung yang grad ini bisa saja lambdanya dapat gitu ya. Bisa saja tidak. Kalau tadi di perhitungan awal kita tidak melibatkan lambdanya berapa, tapi langsung bisa dapat XY-nya berapa gitu ya. Kan yang penting itu sebetulnya X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena nanti nilai itu yang akan dimasukkan ke fungsi F-nya. Ya. Tapi kalau misalkan dalam perhitungan mencari XY butuh nilai lambda ya coba dicari aja gitu. Kalau di soal ini kan ternyata kita bisa mendapatkan lambda sama dengan min 1 kan dari persamaan yang paling kanan. Nah, nanti ini bisa kepakai di mana nih saya belum tahu ya. Nanti kita coba lihat apakah ini bisa kepakai ataukah tidak gitu. Berikutnya yang persamaan merah ya, 3 ini saya sama dengankan apa nih berarti lambda dikali 18x. Nah, ternyata lambdanya bisa dipakai nih ya. Kalau lambdanya saya masukkan di situ min 1 ya, saya masukkan menggantikan lambda yang di sini. Berarti 3 sama dengan min 1 dikali 18x. Nah, saya bisa dapatkan x-nya ternyata ya. X-nya berarti berapa nih? 3 dibagi min 18 kan, berarti minus 1/6 ya. Kemudian persamaan yang kedua, 2 saya sama dengankan, ini yang hijau ya, 2 saya sama dengankan lambda dikali 8y. Nah, bisa kita dapatkan juga y-nya ya, dengan memanfaatkan lambda yang ini. 2 sama dengan min 1 kali 8 gitu ya, dikali dengan y. Nah, berarti y-nya berapa? 2 saya bagi dengan min 8. Berarti min 1/4 ya.
Nah, min 1/4. Ya kan? Oke. Nah, X-nya sudah, Z-nya belum dapat. Karena kan ini 3 variabel, berarti harus X-nya ada, Y-nya ada, Z-nya ada. Nah, Z-nya itu bisa kita dapatkan dari persamaan yang kedua. Kan tadi harus memenuhi 2 persamaan kan? Gerak sama persamaan kendala. Nah, ini kan persamaan kendala nih. Nah, persamaan kendala itu berarti si fungsi kendalanya kita sama dengan K0. Ya. Nah, ini kita sama dengan K0. Berarti apa nih? 9X kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat dikurang dengan Z sama dengan 0. Gitu. Nah, dari persamaan ini ternyata Z-nya bisa kita cari dengan cara mensubstitusikan, ya, mensubstitusikan si X yang tadi kita sudah hitung dan yang sudah kita hitung ke sini, ya kan? Nah, menggantikan X yang di sini dan yang di sini. Nanti kan Z-nya dapat, ya. Nah, berapa nih kalau kita hitung? Berarti 9. Nah, ini mau langsung atau gimana? Langsung aja kali ya. Min 1/6 dikuadratin, berarti 1/36, ya kan? 4. Y-nya dikuadratin, berarti 1/4, min 1/4 dikuadratin, berarti 1/16 ya. Dikurang Z, nah sama dengan 0. Nah, apa nih yang bisa kita dapatkan lagi dari sini? 9 dikali 1/36 adalah 1/4. Kemudian 4 dikali 1/16 adalah 1/4. Kemudian min Z-nya saya pindahkan ke sebelah kanan ya. Berarti jadi Z kan. Nah, 1/4 tambah 1/4 adalah setengah. Berarti setengah sama dengan Z. Z-nya sama dengan setengah. Ya. Oke. Nah, jadi dari perhitungan ini ternyata kita hanya mendapatkan 1 titik saja. Ya, hanya mendapatkan 1 titik saja. Yaitu titik min 1/6, min 1/4, sama setengah ya. Nah, jadi X, Y, Z-nya gitu. Min 1/6, min 1/4, sama setengah. Nah, karena hanya ada 1 ya, berarti kalau pertanyaannya minimum, ya sudah, berarti nilai fungsinya ya akan minimum ketika titiknya ini gitu ya. Jadi kalau di metode penilaian Lagrange, kalau misalkan titik yang kita dapatkan cuma 1, pertanyaannya minimum ya, titik itu sudah akan menjadi peminimum dari fungsi f-nya ya. Nah, ini mungkin saja orang tuh udah tahu yang bikin soal ini, si titik ini akan menjadi peminimumnya ya. Kenapa tidak maksimum gitu ya? Jadi mungkin dianalisa dulu dari gambar pakai GeoGebra mungkin, nah terus dilihat titiknya, oh ternyata ini titiknya terletak paling bawah, nah berarti nanti pertanyaannya yang dituliskan di soal adalah nilai minimum seperti itu. Ya mungkin ada cross check dulu di awal ya. Karena ini nggak ada pembanding nih, ya kan, kalau misalkan kita hanya menghitung 1 kan sebetulnya dia bisa maksimum, bisa minimum kan. Nah, tapi kalau pertanyaannya minimum ya berarti sudah ada kepastian bahwa titik ini ketika dihitung dimasukkan ke fungsi f-nya gitu ya, itu akan menjadi nilai dari minimum f-nya. Nah, gini. Oke, jadi minimum f-nya tinggal dimasukkan saja ya, titik yang tadi tuh, yang min 1/6, min 1/4 setengah ke fungsi f-nya. Nah, ini kalau saya coba hitung berarti berapa? 3 dikali min 1/6, kemudian ditambah 2 dikali min 1/4, ya kan, ditambah Z-nya itu setengah, ditambah dengan 5, ya. Berarti min setengah, ini 2 dengan min 1/4, min setengah lagi, tambah setengah, ditambah dengan 5, ya. Nah, saya kira ini habis lah ya, untuk min setengah dengan setengah dijumlahkan kan habis. Jadi tinggal min setengah ditambah dengan 5 atau min setengah ditambah dengan 10/2 ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 9/2.
Nah itu ya. Oke, itu jawaban untuk contoh nomor 2. Nah ini sebetulnya bisa juga dihitung dengan cara yang pertama menggunakan apa namanya, metode yang pertama sebelum yang ini menggunakan uji turunan kedua itu bisa sebetulnya ya. Kita coba bandingkan hasilnya sama atau enggak ya. Ya, ini cara yang pertama, cara yang keduanya nanti saya berikan di sebelahnya. Nanti bisa dibandingkan hasilnya ya. Oke. Ini saya kasih pembatas dulu ya. Jadi cara yang kedua ini akan saya bawa ke bentuk fungsi dua variabel ya. Oke. Nah, di sini kan ada kendalanya itu dalam bentuk GXYZ kan ya. GXYZ kan sama dengan 0 ya. Persamaan kendalanya. Nah, berarti dari sini saya bisa tuliskan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat min z itu sama dengan 0 ya. Atau z-nya sama dengan 9x kuadrat ya. Oke, sebentar. Nah, ini agak kurang rapi. Ini tadi 0 ya. Nah, yang ini berarti 9x kuadrat ditambah dengan 4y kuadrat. Nah, setelah kita punya z itu ya, nanti fungsi f yang tadinya 3 variabel kita ubah menjadi 2 variabel ya. Nah, di sini akan saya tuliskan f x y z sama dengan 3x ditambah dengan 2y ditambah dengan z ditambah dengan 5 ya. Oke. Nah, di situ ada z kan ya. Nah, z-nya nanti bisa disubstitusi ya. Jadi z yang ini diganti dengan z yang saya kotakin warna merah ya. Nah, jadi setelah disubstitusi nanti akan saya dapatkan begini. 3x tambah 2y, nah tambah 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat. Jadi z-nya saya ganti ini, kemudian ditambah dengan 5 ya. Nah, jadi fungsi yang saya tuliskan di akhir itu ya, ini akan menjadi fungsi dua peubah ya. Nah, ini fungsi dua peubah. Nah, kemudian ditanya berapa minimum f-nya. Ya kan? Nah, nanti cara nyari minimum f-nya pakai jalur yang titik kritis itu kan. Kita hitung titik kritisnya, kemudian kita uji menggunakan uji turunan kedua. Nah, kita akan coba masuk pada langkah titik kritis. Berarti saya punya apa nih? Fx sama dengan 0. Jadi yang ini, yang fungsi dua peubahnya diturunkan terhadap x ya. 3x menjadi 3, 2y-nya 0. Kemudian 9x kuadratnya menjadi 18x ya. 4y kuadrat plus 5-nya menjadi 0. Oke, jadi turunannya ini ya. 3 ditambah 18x sama dengan 0. Nah, nanti kita akan dapatkan di sini berarti 3 sama dengan min 18x. X-nya sama dengan 3 dibagi min 18. Jadi saya punya min 1/6. Ya. Nah, jadi X-nya itu persis sama dengan hasil yang ini ya. Nah, di sini kan X-nya min 1/6. Nah, ini juga X-nya min 1/6. Ya. Kemudian FY-nya kita nolkan ya. Nah, FY-nya kita nolkan. Nah, kita turunkan terhadap Y dari fungsi dua peubah ini. Nah, 2Y-nya saya turunkan menjadi 2. Kemudian 9x kuadratnya 0. 4y kuadratnya diturunkan 8y ya. 5 diturunkan juga 0. Nah, jadi saya punya ini. 2 tambah 8y sama dengan 0. 2 sama dengan min 8y. Nah, berarti y-nya sama dengan 2 saya bagi dengan min 8. Berarti min 1/4 ya. Oke. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke uji turunan kedua. Jadi saya butuh apa nih? Saya butuh fxx, kemudian fyy, dan fxy ya. Fxx berarti dari fx-nya, nah ini saya turunkan terhadap x ya.
3 jadi 0, 18X jadi 18. Kemudian FYY-nya dari yang ini ya, 2 tambah 8Y, diturunkan terhadap Y, berarti 8. Dan yang ketiga adalah FXY. Dari FX yang saya punya ini, ya, FX yang bernilai sama dengan ini, nah, ini saya turunkan terhadap Y. Ya, berarti hasil yang kita punya adalah 0 ya. Karena dia tidak bervariabel Y. Oke. Nah, ini titik kritisnya kalau saya tuliskan dalam bentuk koordinat berarti min 1/6, min 1/4 ya. Nah, ini titik yang saya punya. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan D ya. Determinan ya. Berarti D dari min 1/6, min 1/4 sama dengan Fxx min 1/6, min 1/4, atau biar cukup lah ya, ini karena sudah lumayan sempit ya. Nah, jadi saya tuliskan saja yang saya kotakin itu sebagai apa ya misalkan. Nah, misalkan ini saya tuliskan dalam bentuk bintang lah ya. Berarti Fxx bintang, nah, dikali Fyy bintang, artinya nilai titiknya ini dimasukin ya, kemudian dikurangi Fxy bintang kuadrat. Nah, ini kalau saya hitung, karena ini tidak bervariabel ya, 18, 8, dan 0, berarti kan si min 1/6 sama min 1/4-nya nggak mempengaruhi ya nilai yang di sini. Jadi saya langsung hitung saja 18 dikali Fy-nya 8 dikurangi dengan 0 kuadrat. Ya. Nah, berarti 18 kali 8 berapa? 18 kali 8 itu 144 ya. 144 dikurangi 0. Nah, ternyata D-nya itu hasilnya adalah positif ya. Dan Fxx-nya di titik kritis juga nilainya positif ya, positif 18. Nah, berarti kalau D-nya positif, F double aksennya positif, maka akan terjadi minimum lokal di titik min 1/6, min 1/4 ya. Oke. Nah, ini karena tidak cukup, saya kasih ini ya, lanjutannya di sini. Nah, ini jajar genjang ya. Nah, saya lanjutkan di sini. Berarti dia akan punya minimum ya, F punya minimum ya. Ini sesuai dengan pernyataan yang pertama, D-nya positif, Fx-nya positif. Berarti F-nya punya minimum di titik min 1/6, min 1/4. Nah, kalau ditanya berapa nilai minimumnya, berarti kita hitung minimum F-nya dengan cara memasukkan si titik ini, min 1/6, min 1/4 ke fungsi yang dua berubah ya. Nah, ke fungsi yang ini. Berarti F min 1/6, min 1/4. Nah, dihitung dimasukkan ke sini ya. Berarti 3 dikali min 1/6, 2 dikali min 1/4, ya kan? 9 dikali min 1/6 kuadrat, 4 dikali min 1/4 kuadrat, nah ditambah dengan 5 ya. Oke. Nah, ini kalau saya hitung berarti min setengah tambah dengan bentar, ada yang salah nggak? Oh, ini X-nya 1/6 ya, maaf. Ini yang ini 1/6 nih. Nah, yang ini nih bukan min setengah ya. Oke, ini 1/6. Ya. Ini 1/6.
Oke, min 1/6 dikuadratin berarti 1/36 ya, kali 9 berarti 1/4. Ini 4 dikali min 1/4 kuadrat ya, berarti 4 kali 1/16 1/4 lagi. Ditambah dengan 5. Ya. Nah, saya kira nanti jawabannya akan sama ya. Jawabannya akan sama. Ini kan min setengah, 1/4 atau 1/4 juga setengah kan, berarti ini habis. Nah, ini akan habis. Ya. Sehingga oke itu plus 5-nya double ya. Oh enggak, plus 5 yang di sebelah kanan tuh yang atas ya. Oke, ini maaf. Nah, ini agak gitu ya. Oke. Nah, jadi di situ saya bisa tulis lagi hasil akhirnya, berarti tinggal yang mana nih? Berarti min setengah ditambah dengan 5 ya terakhir ya. Oke. Berarti jawabannya adalah 9/2. Ya. Nah, jadi itu ya, bisa juga dikerjakan dengan cara yang pertama ya. Caranya nanti di bagian kendala disubstitusikan ke fungsi f-nya. Sehingga yang tadinya 3 variabel bisa dituliskan menjadi fungsi 2 variabel ya. Oke. Nah, sekiranya itu untuk nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Oke, Belum, baik. Pak. Ya, oke. Nah, itu ya, jadi metode pengalihan Lagrange sudah saya berikan contohnya. Nanti untuk yang ini bisa dicoba untuk latihan. Jadi latihannya ada 2 untuk yang metode pengalihan Lagrange, sama yang sebelumnya, yang uji turunan kedua juga ada 2. Nah, itu silakan dicoba di rumah ya. Nah, ini dicoba di rumah. Oke. Nah, jadi kuliahnya saya kira cukup sampai bagian ini saja. Dan sesuai target ya, saya selesai sebelum jam 3:30 ya. Karena jam 4 ada yang berhalangan seperti itu. Tapi saya kira materi sudah saya sampaikan semua. Tidak ada pertanyaan ya sampai sini ya? Nanti gini, untuk minggu depan Jumat kan nggak tanggal merah ya. Saya kira masih bisa tatap muka sih hari Jumat ya. Hari Jumat besok tanggal berapa ya? Nah, saya cek dulu ya. Tanggal 23 kan ya? Nah, tanggal 23 itu kita masih bisa ketemu biasa tatap muka. Tapi nanti yang tanggal 30 Mei itu merah ya. Tanggal 30 Mei itu merah. Kemudian tanggal 6 Juni di hari-hari yang lainnya. Nanti kita bicarakan di minggu besok aja lah ya untuk yang pengganti kuliah di tanggal-tanggal merah. Saya kira itu ya, cukup ya untuk hari ini. Cukup, Pak. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Presensi dulu ya. Bentar ya, kita presensi dulu sebentar. Silakan disiapkan